Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Arsyad dari TI 4311. Saya di sini akan menjelaskan mini makalah tentang konsep uang. 1.1 Latar belakang dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Uang merupakan peranan yang penting untuk melakukan seluruh kegiatan ekonomi. Uang yang berperan sebagai alat pembayaran yang sah dapat memperlancar kegiatan ekonomi sehari-hari. Namun di sisi lain, uang juga bisa menjadi penghambat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini bisa terjadi apabila jumlah uang beredar di masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan baik sehingga akan menimbulkan dampak yang buruk bagi perekonomian. 1.2 Rumusan masalah yang terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai penganut perekonomian terbuka, proses permintaan dan penawaran uang selain dipengaruhi oleh faktor internal yaitu perilaku bank-bank umum dan masyarakat di negaranya juga dipengaruhi oleh masyarakat luar negeri serta neraca pembayaran sebagai faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut merupakan kendala dalam proses penawaran uang. Fenomena ini mengarahkan pada pendekatan yang menganggap bahwa penawaran uang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh otoritas moneter, melainkan juga dipengaruhi oleh semua 6 partisipan di pasar uang dan pasar kredit. Permintaan uang dan perekonomian terbuka akan sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, nisbah perdagangan melalui nilai tukar, suku bunga internasional, dan pengaruh dari kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu dari suatu negara. Manfaat penelitian. Permasalahan jumlah uang beredar di Indonesia dapat mengganggu berbagai aspek makroekonomi, diantaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, serta neraca perdagangan. Dalam permasalahan ini, kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keadaan ekonomi yang stabil dengan harapan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Untuk kesimpulannya yaitu pertumbuhan uang dalam arti luas ternyata lebih cepat dibanding dengan uang arti sempit. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan yang pesat dari deposito, berjangka, dan tabungan di bank yang berada di Indonesia dengan suku bunga yang relatif besar. Selain itu, peningkatan jumlah uang beredar juga disebabkan oleh masyarakat yang membutuhkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti ini, tingkat suku bunga diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat. Tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menabungkan uangnya, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Namun jika sebaliknya, tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank rendah, maka keinginan masyarakat untuk meminjam uang semakin tinggi. Hal ini akan memicu jumlah uang beredar di masyarakat semakin banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.